Oke guys, selamat malam dengan Opaye lagi ya kan. Untuk besok 21 April kita akan bahas mengenai si mbaknya. Aduh, keras banget ya. Mbak pakai kebaya ya kalau 21 April tuh kayaknya gimana gitu ya. Mau minum jamu aja gitu ya. Padahal puasa nggak boleh gitu ya. Oke guys, kita akan bahas saham properti, saham farmasi yang uget-uget hari ini, serta list saham oleng-olengan. Ya guys ya. Jadi kita akan bahas satu mengenai JKSE. Jadi JKSE agak-agak mantul dikit, ijo-ijo dikit ya. Mudah-mudahan bisa keluar ya dari 6119-nya guys ya. Jadi kalau breakout ya dan dia tes lagi nggak tembus ya, mudah-mudahan nyampe naik ke atas ke 6304 ya. Kalau besok merah lagi ya mungkin pantulan di 59 atau 58 ya guys ya. Nah, kalau kita lihat memang nggak banyak ya saham-saham yang naik tuh banyakan saham-saham yang second liner ya. Jadi kalau gua ngelihatnya bahwa kalau kita lihat dari sini ya, nikel masih flat ya guys ya. Lalu setelah itu ada US Oil juga masih jalan ya seperti ini ya. Tapi ingat ya guys ya, bandarnya belum mau jalanin. Jadi whatever it is, tunggu bandarnya ya. Kalau bandarnya masih suka di Bitcoin katanya ya, banyak grup-grup bilang suka di Bitcoin gitu. Lu berasumsi aja sama kayak orang yang kegeeran tuh. Pernah gue ingat tuh ya, ada beberapa orang yang kegeeran gitu ya, ngasih lihat di channel gitu kan, SP-nya berhasil turun gitu kan. Habis itu dia marah-marah, om kenapa turun, om kenapa turun gitu kan. Terus dia bilang bandarnya kayaknya lihat channel gua, jadi gua diguyur cie. Gue dengernya ketawa dan banyak banget yang kayak gitu. Dan kalau kalian denger yang kayak gitu ya, as if dia tuh gimana ya, self-centric banget gitu ya, yang merasa bahwa bandar tuh ngeliat dia gitu ya. Kalau gue sih ya udah, analisanya salah dan mungkin salah, gua pun bisa salah, ya udah. Terus kenapa kalau salah? Ya pasang stop loss, dikecilin kapitalnya, kan itu gitu doang, bukan masalah bandarnya. Dari some way yang titik akurasinya lo bisa benar, bisa 100%, 80%, 70%. Tapi habis itu kalau turun terus dan segala macem, ya nggak apa-apa dong. Berarti lo harus review lagi trading system lo. Bisa baca keadaan nggak? Baik cuman bandarmologi kek, atau chart kek, atau gimana. Tapi intinya adalah skill guys. Nggak usah nyala-nyalain sendiri atau menyalahkan orang lain terhadap lo sendiri. Lo buat seru banget tuh kalau denger-denger yang kayak gitu ya. Dan kalau kalian lagi langganan sama orang yang kayak gitu, udah deh, mendingan lupain aja guys. Beneran lupain aja. Aduh, elah. Oke guys, ya. Sip ya. Sampai katanya kapok lah nulis SP. Nulis SP gini, udah nulisnya di premium, orangnya dikit ya kan. But anyway, ataupun YouTube-nya puluhan ribu, tapi habis itu nyalainnya bandar gitu. Karena saya ngomong sama gini, saya mendapatkan surat ancaman dari bandar. Ya elah cuy. Oke lah, kalau begitu kita lanjut aja ya. Kita fokus sama orang lain. Nggak boleh gibah. Kita fokus pada diri kita sendiri dan skill kita, bagaimana kita mendapatkan cuan. Oke, jadi kita lihat ya, Newcastle guys, Newcastle. Tadi thank you ya guys ya buat teman-teman yang udah nemenin ya di siang-siang gitu ya. Ini masih naik ya. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia akan naik juga gitu ya. Lalu setelah itu gue kemarin nanya sama teman-teman gue yang kerja di perusahaan tambang, gimana hari ini? Oke banget kok, udah surplus. Biasanya kan cash is the king ya, dia udah lumayan surplus. Kebanyakan juga kayak begitu. Kontrak-kontraknya mereka dengan Cina juga berjalan dengan lancar. Back and forth shipmentnya juga lancar. Jadi mudah-mudahan ini tinggal nunggu quarter 2, quarter 3 LK-nya doang. Kalau misalnya memang jalan lah semua. Mudah-mudahan ya, tapi bukan form ya. Tetap kita akan lihat chartnya ya. Oke, ini Newcastle, oke. Lalu crude palm oil. Oke juga ya, mudah-mudahan oke gitu ya, mudah-mudahan lancar
ya. Oke, lanjut setelah itu ke beberapa saham. Pertama TPI ya, masih belum gua tarik ya guys. Nih apa namanya? Nah, masih di sini ya, masih di area 10.000, 10.150 ya, yang seperti gua bilang. Kita tunggu aja apakah dia jebol. Kalau dia jebol kita harus hati-hati. Lalu ada Good ya, Good hari ini hijau dikit ya. Bukan hijau dikit, ada tarikan gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa keluar dari 17.05 dan 17.55-nya. Mudah-mudahan kalau bisa keluar dari dua area tersebut, maka bisa mungkin ke 1.800. Kalau dia mantul guys, besok mungkin kalian bisa taruh SL di 16.50 dan 1.600. Oke, lalu ada Simpak ya, Salim Infomas yang hijau di sini ya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 520-nya. Kalau tembus 520-nya, mudah-mudahan bisa ke 550 atau 570. Beli kalau di atas 520 ya guys, ya guys. Oke. Lanjut setelah itu saham pertama Farmasi. Ya. Farmasi lagi naik nih sekali doang ya, dua kali ya naik ya gitu ya, dan lumayan gitu ya. Kalau menurut gua besok kalau dia naik lagi mungkin targetnya bisa ke 3460 ya. Kalau dia turun besok ngetes dulu, tungguin dulu ya. Kalau gua tungguin dulu ya, berarti nggak kuat. Kalau dia naik, wah lumayan nih, loncatin dua resisten gitu ya, dan mungkin bisa ke 3420. Besting kalau untuk swing copet dulu ya, mungkin ya dicopet dulu. Oke. Lalu ada PYFA ya, PYFA. Nah, ini yang udah lumayan sih ya menurut gua ya. Kalau dia tembus dari 1100 bisa ke 1255, SL di bawah 960 ya. Lalu setelah itu ada Enough is enough. Kalau dia di atas 2820 bisa ke 3440 ya. Ini belum ya, bagus kalau di sini. Hati-hati kalau misalnya dia mau udah dicicil ya, mungkin sideways di daerah sini ya, 2930 2480. Hati-hati. Lalu setelah itu ada KLBF. KLBF adalah the biggest sideways ever gitu ya. Jadi dia sideways terus ya. Kalau kalian mau ngambil, tungguin di 1455. Ya, nanti mungkin bisa nyampe 1625 ya, bolak-balik gitu ya. Lalu setelah itu ada PYFA, Enough, lalu ada IRA katanya bagus ya ininya ya. Nah, kita tunggu aja ya. Kalau di atas 2200 mungkin bisa nyampe 2650 dan 3300 ya. Ini udah oke ya. Besok penentuan apakah dia naik lagi. Kalau naik lagi mungkin boleh dibeli. SL di bawah 1700 ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu, nah itu beberapa farmasi. Lalu untuk properti yang kita lihat adalah beberapa juga ya. Ini udah lumayan ya guys, lumayan lucu ya. Kalau dia tembus dari 1210, oke. SL kalian taruh di 1125, beli 1165. TP pertama 1230, TP kedua di 1320 ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus ya, 1235. Dicicil ya guys ya, jangan lupa. Lalu setelah itu ada BSDE. BSDE juga sama ya guys ya. Nah, ini kalau dia bisa tembus 1215 ya, mungkin target 1285 dan 1300 akan tercapai. SL-nya di bawah 1160 ya guys ya. Oke. Lalu belinya di mana Om? Belinya 1180 atau 1200. Oke. Lalu setelah itu ada PLN. Ya, kalau nggak salah ada orang yang bikin video terus habis itu berharap dia mantul ya. Ya, untuk saat ini masih flat guys ya. Jadi kalau kalian ambil, sadar bahwa akan dibuat swing sideways dulu, monggo kalian mau ngambil. Tapi kalau gua mungkin akan lebih bagus kalau di atas 170. Terserah kalian gitu ya. Atau mau dicicil dulu ya monggo aja. Tapi kalau gua, karena gua setupnya kalau di atas MA20 masih oke gitu ya, baru gua akan ambil. Kalau enggak, gua akan lupakan lah gitu guys. Oke. Lalu setelah itu ada Pawon
ya. Ini juga salah satu jagoannya teman saya gitu ya, which is yang sudah keluar dari trennya. Jadi mudah-mudahan dia masuk lagi ke 545, target area 595. Apakah di sini boleh dibeli Om? Monggo-monggo aja ya guys ya. Kalau mau dibeli mah monggo, cuman kalian ada resiko bahwa di sini masih downtrend. Mungkin baru bisa mantul di 480 atau 465 ya. Kalau gua nggak akan beli dulu kalau gua. Oke, terserah kalian. Lalu setelah itu ada Dimas LPCK LPKR ALC. Dimas ya guys. Mudah-mudahan bisa keluar dari 250 ya guys ya. Kalau keluar dari 250 bisa ke 270. Kalau sekarang masih wait and see. Lalu setelah itu LPCK. LPCK guys, LPCK juga sama ya guys. Kalau dia bisa keluar dari 1310 ya. Ya, 1330 baru kita lihat ya. Kalau untuk saat ini tungguin, lupain aja. Oke. Lalu setelah itu ada LPKR dan ASI. Ini karena sentimen-sentimen kemarin tadi ya. Mungkin apakah dia karena flat bunganya, apakah dia akan ada naik? Mungkin besok naik. Tapi kalau lihat dari chartnya saat ini, gue masih belum lihat. Kalau besok naik gimana Om? Boleh beli nggak? Kalau gue lihat dulu naiknya sampai berapa dengan indikator-indikator yang lain, apakah oke atau enggak? Or tinggal lihat aja YouTube gue besok. Promo lagi dudul dasar. Oke. Di atas 213 dan di atas 219 mungkin oke gitu ya. Kalau untuk saat ini lupakan sajalah. Lalu lanjut setelah itu Asri. Asri guys, Asri juga masih turun ya guys ya. Jadi atau turun cenderung flat ya. Flat berarti sideways di area-area kecil 208 200 ya guys ya. Kalau dia tembus mungkin halangan pertama di 218, halangan kedua di 22232 ya. Kalau dia tembus mungkin bisa sampai 266 dan 284. Oke. Lanjut setelah itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ada lonjakan. Untuk swing mungkin tunggu 1-2 candle lagi, tapi setelah tes support atau cari pijakan. Jadi kalau dia naik guys, cari pijakannya dulu baru kalian ambil buat swing gitu ya. Tapi hati-hati. Untuk farmasi jangan telat ngangkat. Kalau farmasi telat ngangkat biasanya hamil, ya kan? Jadi nambah farmasi yang lain. Nah, telat ngangkat dalam arti gimana? Farmasi itu terkenal tuh yang turun naik volatilitasnya tinggi. Baik itu KF, INAF, PYFA, TSP. Wah, lupa TSPC. Nah, dan juga TSPC gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati. Ya. TSPC lumayan ya. Mudah-mudahan tembus 1605 bisa ke 1700 ya. SL di bawah 1500, beli mungkin di 1555 ya. Kalau sini ya deket aja ya kalau menurut gua. Atau SL kalian taruh boleh di bawah 1580, oke aja. Oke. Jadi ingat ya guys ya. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai ini lihat chartnya gitu ya. Lihat 1-2 candle lagi dan jangan kena pom-pom. Ya, apalagi ada CS-nya yang ngomong, preminya lah yang ngomong gitu. Beli sekarang gitu kan. Iya, abis itu dia nggak bilang kapan ngangkatnya, ya kan? Kalau dia bilang kapan ngangkatnya, bener kagak? Nah, kalau dia bener bagus, lanjutkan. Tapi kalau dia salah terus salahin bandar kayak tadi gue bilang gitu, bandarnya sih tahu, gua ngomong gini ya. Tinggalin aja guys. Ya, oke guys, keep self-centric ya. Abis itu nyalain orang lain. Nah, paling bener. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi setelah itu ada TSPC, lalu kita akan pergi ke list saham-sahamnya. Pertama adalah ada roti ya guys ya. Roti gitu ya, buat copet aja ya nih ya. Ya, lumayan lah nyampe 15.550 gitu kan. Lalu setelah itu ada shots. Nah, shots ini mungkin gua akan masukin di buy on mantul ya. Kalau misalnya dia mantul besok, mungkin gua akan masukin ke buy on mantul, mudah-mudahan nyampe 450. Lalu setelah itu kalau kalian mau beli, monggo beli kalau mantul SL di bawah 396 dan 360 ya guys ya. Tujuannya mungkin ke 450 atau 480. Lalu setelah itu ada
Homey home. Ini juga sama ya, kalau mantul ya mungkin gua taruh di buy on mantul, tapi ini udah agak lumayan tinggi ya guys. Nah, kalau misalnya mantul boleh dibeli target 2400, SL 2190 dan SL di bawah 2000. Lalu setelah itu ada Amor. Nah ya, turun. Kalau dia naik lagi boleh dibeli guys. Target pertama ini udah masuk ya, soalnya 3830 ya. Mudah-mudahan ke 4200 ya, kalau dia masih bisa lancar jalan ya. Kalau dia turun lagi guys, ya udah tungguin aja guys, mungkin akan ada pantulan di 3560 ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu lanjut, lalu ada WIM. Si Kang Rokok ya guys ya, Wismillah Inti Makmur ya. Lumayan nih guys ya, keluar dari sideways ya. SL kalian taruh di 950, beli di 1025, mudah-mudahan nyampe 1200 1300. Lalu setelah itu ada Semera. Oh iya, lupa ya tadi ya. Ini juga lagi naik ya guys ya, lupa nih gue bahas gitu ya. Beli di 975 ya guys. Target 1040, SL 930. Ya, mungkin bisa nyampe 1100 juga. Oke. Lanjut setelah Semera, lalu setelah itu ada Esa dan Asa. Ini kayaknya kembaran ya, kayak apa namanya? Kembar dempet. Oke guys, kalau dia besok mantul boleh dibeli ya, bisa nyampe 420, 4440 ya, beli di area 392 kalau mantul ya. Lalu setelah itu ada Asa. Asa guys juga sama ya guys ya, hari ini juga lumayan ya. Mudah-mudahan lancar, bisa nyampe 2750 ya guys ya. SL di bawah 2100. Beli di 2200 ya, mudah-mudahan nyampe ke 22770. Lanjut ya guys ya, atau ya 2400 lah target pertama ya. Lalu setelah itu ada BBHI dan Food. BBHI guys, kalau tembus dari 1675 mungkin bisa nyampe 2170 ya. SL-nya ditaruh di 1385. Ini udah kemarin udah dibahas juga ya. Lalu setelah itu ada Food dan Silo. Food guys, Food ya, mudah-mudahan ya guys ya, bisa dicopet nih ya buat besok ya. Lalu setelah itu ada Silo. Alah, ini apa sih? Oke, Silo, Bilo. Oke. Silo juga sama ya guys, kalau dia mantul mungkin bisa ke area 7675 ya guys ya. Kalau dia mantul nih, udah ada tanda-tanda mau mantul ya guys ya. Mudah-mudahan keluar dari 7000-nya, mudah-mudahan nyampe 7700 ya. Lanjut setelah itu Silo. Lalu ada Rals. Seperti yang gue bilang ya, Rals ya guys ya. Jadi masih oke untuk weekly. Untuk daily harus hati-hati ya guys ya, gitu ya. Tapi kalau menurut gua, kalau besok dia mantul atau dia mantul di 830 masih oke. Ya, mudah-mudahan nyampe ke 960 atau 1000-nya. SL-nya kalau dia mantul boleh ditaruh di area 815 atau di bawah 830. Lalu setelah itu ada Link. Agak males ya ngomongin Link ya, kan udah gue bilang ya, udah sering banget gue bilang, dan hari ini koreksi. Nggak apa-apa koreksi seperti ini guys, tungguin aja pantulannya di 3670 atau 3870. Kalau dia mantul bisa ke 4400, oke? Lalu setelah itu ada Arna. Aku bukan Arna. Bukan ya, itu Raja Yusa. Oh iya, baik. Nah, SL di atas 785 ya, beli di atas 785 guys, target 855 ya guys ya. Boleh cicil nggak om ya, boleh aja ya, tapi SL-nya kalian taruh di bawah 745 dan di bawah 715. Oke guys. Lanjut setelah itu, setelah Arna, PMMP guys, ini juga seru ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 382 ya guys. SL di bawah 344, beli di area 350-an. Oke. Lalu setelah itu ada Breeze dan Bang. Breeze tadi ada yang nanya ya di sore hari gitu ya, dan menurut gua ini lagi tes support. Kalau dia tembus ya dengan volume nih lucu banget ya. Mudah-mudahan nyampe 3000-nya.
ya. Tapi guys, untuk saat ini hati-hati ya, apalagi kalau dia tembus ke bawah 2150-nya. Oke? Ya, kalau dia naik lagi ini mungkin akan terjadi kebangkitan kedua gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Bang cut ya. Siapa yang kencut kalau dia mantul mudah-mudahan nyampe di 4250-nya ya guys ya. Beli dia 3650, SL 3340 ya. Terus ada MMLP dan MMLPA. MMLP ya juga sama ya guys ya. Semoga dia mantul, targetnya 452 atau 460. SL-nya kalian taruh di 412, beli di area 428 430. Oke. Lalu setelah itu ada MPPA. MPPA guys, MPPA ya, ini juga mau mantul ya guys ya. SL kalian taruh di 595 atau di bawah 600 ya. Kalau dia mantul mudah-mudahan nyampe 900-nya. Oke. 900 om, tinggi bener. Sorry, 800-nya. Oke, lanjut ya guys ya. Abis itu ada MLPL. Ini juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul beli di 163, target 180 190 ya guys ya. SL ditaruh di bawah 141. Oke. Lalu setelah itu ada LPPF dan INDX. LPPF ya, LPPF ya guys ya. Kalau dia mantul dibeli di 1595, mudah-mudahan target bisa ke 1700. SL kalian taruh di bawah 1500 ya guys ya. Lalu setelah LPPF ada INDX. INDX tanah laut ya. Copet aja ya. Hati-hati ya. Lalu setelah itu ada INDX, ada Tebik ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, dan bisa tembus dari 2670 nyampe ke 3000 ya guys. Beli di area bisa dibeli di 2720, lalu di 2560, SL di bawah 2340. Lalu setelah itu ada Pebit guys, Pebit ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, sampai ke area 1900-nya. SL di bawah 1685, 1645. Beli di, kalau mau tembus beli atau breakout di 1800 ya guys ya. Lalu setelah itu ada TOWR dan Roda. TOWR guys, ini baru mau tes support ya. Kalau dia tembus dari area 1145 atau 1160 mungkin bisa ke 1245 ya guys ya. Harus hati-hati ya. Lalu setelah itu ada Roda. Ya, copet aja ya yang ini ya. Lalu setelah itu ada Cak ya guys ya, juga sama, copet aja. Kalau kalian mau ngikutin swingnya mungkin bisa nyampe ke 100 ya. SL nya kalian kalau mau swing, SL di 82, beli di 8790 ya guys. Lalu setelah itu oke. Nah setelah itu ya guys ya, setelah Cak habis itu ada CCSI ya. CCSI Communication Cable ya, ini bagus sih untuk copet ya guys ya. Kalau kalian mau beli gitu ya buat swing 280, SL 264 ya, karena ini udah lumayan tinggi ya. Target 320. Oke. Lanjut setelah itu ada FPNI, Lotte Chemical Titan ya. Kalau dia tembus 286 oke, tapi ini copet aja dulu ya. Di fast trade kan saja gitu ya. Lalu ada Skumi ya. SL di bawah 304 ya guys ya. Target 352 ya. Mudah-mudahan bisa lolos 332-nya. Lalu setelah itu ada Fire gitu ya. Kalau dia mantul dari area ke area 640 ya. Kalau dia mantul dari 640 bolehlah dibeli, targetnya 860, SL 525. Kalau mantul ya guys ya. Karena kebanyakan nih fake ya, fake taksi. Oke. Lanjut setelah itu ada INTP dan PPRE. INTP
Ya, kalau lancar di atas 13.000 mungkin bisa ke area 13.825. Dihitung ya risk rewardnya berapa? SL di bawah 12.700. Oke. Lalu setelah itu ada keren. Iya, keren. Ih, kamu keren deh gitu ya. Copet aja ya guys ya. Kalau kalian mau beli swing ya, dengan resiko nanti setelah breakout koreksiin dulu gitu ya. Beli di area 100. Targetnya mungkin di daerah 115 gitu ya. Lalu SL-nya di mana? SL di bawah 92 atau 988. Lalu setelah itu ada Bang Arto gitu ya. Nah, kalau dia mantul lucu nih, tapi dia harus tembus 11.675-nya. Ya, gue sih masih berharap dia bisa mantul ya guys ya, apalagi kalau misalnya seperti ini. Tapi kalau enggak, pasang SL-nya guys di 10425 dan 9875 ya. Lalu setelah itu Bang Arto ada Same. Request ya. Mudah-mudahan masih lancar lah Same nih ya. Mudah-mudahan seru ya guys ya. Dan masih panjang jalannya ya. Gua nggak mau bilang di 755 ya. Target 590 600 sama 650 oke lah. Lanjut setelah itu ini SL-nya kalau dia bener mantul ya, SL di bawah 500 ya guys. Lalu setelah itu ada Raja dan Wood. Aku bukan raja ya. Masih oke sih kalau menurut gua, asal dia bisa tembus 262, bisa ke 292, SL-nya di bawah 232 atau 220. Lalu setelah itu ada Wood gimana om? Koreksi kemarin breakout salah dong gitu ya. Kalau menurut gua sih masih wajar-wajar aja ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 855 ya guys ya, menuju 980-nya. Ya, ini masih oke lah ya, gitu ya. Dia masuk lagi, kalau besok dia hijau, oke lah 835 menuju 980-nya ya. Oke. Lanjut setelah itu dari Instagram. Beberapa mungkin dari Instagram. Ada 24 hour ago. Ya udah. Kalau nggak ada dari situ, kita lihat di sini. Ya, request Om Timas belum jalan-jalan katanya gitu ya. Nah, Timas belum jalan ya, padahal masih uptrend ya. Mudah-mudahan tembus ya guys ya. 160 mudah-mudahan nyampe lah 170. SL-nya kalian taruh di 153 ya. Belum jalan-jalan ya, bersabar aja ya ta? Ya ta, kamu kok nggak mau sabar. 2 hari ini mah Amor dong om, Amor udah dibahas. Lalu setelah itu Timas belum jalan, udah. Lalu abis itu Amkor Meta, buset deh, sahamnya kok aneh-aneh bener ya. Suka ketawa deh kalau misalnya kayak gitu. Tapi mungkin jalan ya. Ya biar aja lah. Kenapa sih nggak nyari saham yang lagi uptrend gitu ya? Kalau ini kan lagi flat gini ya. Flat di area 154, 144. Jadi masih flat. Hati-hati kalau tembus 138. Tapi kalau tembus di atas 160 ya monggo lah. Mungkin bisa nyampe 190 ya. Lalu ada Meta ya. Hati-hati turun ya guys ya. Apalagi kalau tembus dari area 136 ya. Hati-hati ya. Lalu setelah itu, setelah ada Meta, ada Medco WMUU ya. Medco WMUU. Tadi kayaknya udah deh dibahas ya. Ini udah ya Medco-nya. Ya, kalau menurut gua masih turun ya, sama flat. WMUU-nya juga sama. Ya, ini lagi kita support WMUU-nya ya. Kalau dia besok mantul, monggo dibeli, target 240 aja ya. Lalu setelah itu ada BJBR, Baca dan Wika. BJBR masih flat ya guys ya. Kalau kalian doyan-doyan ngambil flat ya silakan. Cuman kalau gue sih pengennya yang kayak begini aja. Nih. Ya, kalau yang kayak gini males gitu ya. Terus Baca. Nih lagi nih kayaknya nih. Ya, masih turun bos ya. Kalau dia mantul di atas 508 mungkin oke ya. Lalu setelah itu ada apa nih? BJBR, udah Wika. Wah, ini kayaknya sahamnya nyangkut semua ya.
Masih turun bos. Hati-hati kalau di atas 13.30 mungkin akan lebih dalam lagi turunnya. Bisa ke 1100 atau ke 1070. Oke, ada lagi? Mungkin dari sini kalau ada yang mau nanya, kita lihat ya. Kayaknya nggak ada ya. Nih. Mainly gue akan lihat dari Instagram ya guys ya. Kalau yang dari sini gue masih belum lihat. Jadi ini apa? Yuhu, thanks Chen-nya, tunggu koreksi lagi Chen. Kalau menurut gue oke lah, mau mantul ya. Ya, mau mantul ya, mudah-mudahan ya. SL di bawah 306 ya. Kalau jadi mantul ya. Kalau nggak jadi mantul ya tunggu SL di 276. Oke? Ya, atau tunggu pantulan. Oke? Lanjut, setelah itu, setelah Chen, Doitnya dibahas, tadi udah dibahas, tadi pagi, tadi malam. INPC dan tolong baca Pak D. INPC ya, tadi udah bacanya udah. INPC-nya masih flat ya guys. Kalau di atas 196 200 mungkin oke ya. Akan lanjut lagi. Oke? So itu aja guys dari gua. Semoga berguna. Ya pas banget 30 menit ya. Semoga berguna guys. Dan selamat Hari Kartini besok ya. Ingat, di Hari Kartini ada pepatah bilang, habis terang terbitlah salah. Habis gelap terbitlah terang guys. Jadi habis loss terbitlah cuan. Oke guys, so good night and bye bye.